Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bestari Kurnia Zeliwu dari kelas B, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 1. Di video ini saya akan menyampaikan chapter review pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Restu Y.S. Zenrate SHMH. Yuk simak video berikut ini, jangan sampai ketinggalan materinya ya. Sebagai materi pertama, kita akan membahas latar belakang pendidikan Pancasila. Berawal dari Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi sumber dari segala sumber hukum, sehingga dalam menghadapi arus global dan modernisasi menghadapi berbagai tantangan. Tantangan seperti apa? Yang pertama, hilangnya rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Yang kedua, adanya intoleransi. Ketiga, pengaruh negatif dari budaya asing. Dan keempat, semakin meningkatnya konflik sosial. Di sisi lain, semakin meningkatnya krisis moral, adanya korupsi, kekerasan, serta berkurangnya rasa tanggung jawab. Sebagai pendidikan Pancasila memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran akan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mengarahkan peserta didik untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menjadi warga negara yang demokratis dan juga bertanggung jawab. Nah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama, panca yang artinya 5, sila yang artinya dasar, sehingga dapat diartikan Pancasila sebagai 5 dasar. Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan 5 prinsip dasar dalam berdirinya sebuah negara, dan juga sebagai pedoman hidup bangsa. Sebagai pendidikan Pancasila memiliki landasan-landasan. Yang pertama yaitu landasan historis. Landasan historis merupakan landasan yang nilainya sudah ada sebelum Indonesia membentuk negara secara yuridis atau hukum. Yang kedua yaitu landasan kultural. Landasan kultural merupakan dasar budaya, adat istiadat, kepribadian masyarakat yang sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, yang ketiga yaitu landasan yuridis, yang merupakan sumber hukum yang menetapkan dan menjamin bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Nah, dengan adanya aturan tertulis yang menerapkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Nah, landasan yuridis ini dapat kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, landasan yang terakhir, yang keempat, yaitu landasan filosofis yang merupakan dasar pemikiran dan pandangan hidup. Dasar substansi kajian pendidikan Pancasila, beberapa di antaranya. Yang pertama, Pancasila sebagai filsafat. Yang kedua, sebagai etika politik. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang keempat, yaitu karakteristik dan identitas bangsa Indonesia. Yang kelima yaitu ketatanegaraan bangsa Indonesia, dan kesembilan persatuan negara Indonesia. Baik, sekarang kita akan membahas materi yang kedua yaitu Pancasila sebagai kajian sejarah. Pancasila sebagai kajian sejarah merupakan pemersatu bangsa di tengah-tengah keberagaman. Akar nilai Pancasila sudah ada pada masa prasejarah dan kerajaan di Nusantara. Nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat di masa itu, yang pertama nilai religius. Nilai religius merupakan kepercayaan kepada Tuhan yang dulunya ada kepercayaan animisme yang percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan seperti keris. Yang kedua itu kepercayaan dinamisme, kepercayaan kepada makhluk hidup seperti pohon-pohon besar, dan adanya juga kepercayaan dalam agama-agama besar seperti agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, kaum Hucu, dan Islam. Nah, nilai yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang tercermin dalam hukum adat, norma, dan kesetaraan pergaulan dalam masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu nilai persatuan. Dulunya ada kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang menekankan simbol seperti Bhinneka Tunggal Ika, yaitu meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang di dalamnya terdapat nilai musyawarah dan tradisi mufakat. Dan yang kelima yaitu nilai keadilan sosial. Adapun periode pengusulan Pancasila, yang pertama melalui Kebangkitan Nasional tahun 1908 hingga 1920. Yang pertama oleh Budi Utomo tahun 1908 itu menegaskan tentang persatuan dan pendidikan merupakan dasar dari perjuangan. Yang kedua yaitu melalui Syariat Islam atau SI yang menekankan tentang nilai-nilai ketuhanan, keadilan, dan persaudaraan. Yang ketiga yaitu Indis Partij yang dikemukakan oleh Douwes Dekker, Dr. Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara menegaskan mengenai nasionalisme radikal dan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menegaskan tentang yang pertama,
mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang kedua, nilai-nilai yang menjadi tonggak kesadaran nasional akan pentingnya persatuan dan kebangsaan. Yang ketiga, nilai inilah yang menjadi inti sila pertama dari sila Pancasila yang telah diusulkan oleh Insinyur Soekarno, yaitu kebangsaan Indonesia. Sekarang kita masuk pada periode ketiga, yaitu pemikiran tokoh bangsa tahun 1930-an hingga 1940-an. Yang pertama melalui Ki Hajar Dewantara yang mengesahkan tentang kemerdekaan, kebangsaan, dan kebudayaan. Yang kedua melalui Insinyur Soekarno, yaitu rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Yang ketiga oleh Muhammad Hatta mengenai demokrasi dan ekonomi kerakyatan. Yang keempat oleh Muhammad Yamin mengenai persatuan dan kebudayaan asli. Nah, periode yang keempat yaitu kedudukan atau masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Yang pertama, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan politik baru. Kemudian Jepang juga mengizinkan pembahasan mengenai dasar negara yang semakin serius. Sekarang kita akan membahas mengenai perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila dimulai dari pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikemukakan oleh 3 tokoh berdasarkan 5 asas masing-masing. Rapat ini dimulai pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni oleh tokoh. Yang pertama, Muhammad Hatta, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juli 1945 yang di sini akan dibentuk Piagam Jakarta. Nah, setelahnya akan dilakukan rapat kedua yaitu 10 Juli sampai 17 Juli 1945, maka Piagam Jakarta diubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar yang isi dari sila pertamanya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga juga Pancasila ditempatkan sebagai dasar hukum negara. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Pancasila ini hasil dari musyawarah, kompromi, dan hasil persatuan dari para pendiri bangsa. Nah, kita masuk pada periode pengesahan Pancasila. Yang pertama yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus sebagai proklamasi kemerdekaan. Nah, ini merupakan momentum lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Yang kedua yaitu sidang PPKI 18 Agustus 1945. Di sini mengesahkan Undang-Undang Dasar, memilih Presiden dan Wakil Presiden dan membentuk Komite Nasional. Dan yang keempat yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar. Sekarang kita akan lanjut materi yang ketiga yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita akan lanjut materi yang ketiga yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan dalam mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam wilayah tertentu dengan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya wilayah, adanya rakyat, adanya pemerintahan, adanya juga pengakuan dari negara lain. Lanjut kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan, kedua federasi, ketiga republik, keempat Vatikan. Sekarang kita akan membahas mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar negara yang bersifat dinamis yang merupakan penerapannya sesuai dengan perkembangan zaman namun tidak menghilangkan nilai dasarnya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ini memiliki beberapa tantangan seperti globalisasi, radikalisme dan intoleransi, penyalahgunaan kekuasaan, serta juga dengan krisis moral oleh generasi muda. Nah, sebagai materi yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu kita pahami bahwa ideologi secara etimologis merupakan ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Secara KBBI merupakan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Sekian saja materi untuk hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.